Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, untuk pengajian yang dulu ya sudah kita bicarakan itu tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sedang mencari ilmu. Salah satunya adalah harus sabar ya terhadap berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, ujian itu apa? Mungkin malas, mungkin tidur, mungkin ini itu dan sebagainya, mungkin sangunya habis dan sebagainya, itu ujian orang mencari ilmu. Maka apa? Harus tegar ya. Dengan titik-titik aja sudah apa ya? Sudah pulang. Nah, itu apa? Kurang sabar. Samping itu kemarin bahkan ada syair yang menunjukkan kesabaran, yaitu ala tanalul ilma. Udah hafal? Seperti Itu syair yang paling terkenal ya. Agar orang dunia hafal ya. Ayo dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanalul ilma illa bisittatin lahum bika majmu'ya bi bayani zakarin wa khirtin wa sibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Zakaun itu bisa zakaun, bisa zakain. Kalau zakaun apa? Zakaun itu berarti menyimpan dari khobar, dari mubtada yang disimpan. Dia zakaun. Kalau zakain berarti apa? Menjadi badal dari bisitatin ya jer. Illa bisitatin. Bisitatin akan ada ba bi ya majrur. Maka apa? Langsung dibaca zakain yaitu. Nah, zakaun berarti sekali lagi menjadi khobar dari mubtada yang disimpan yaitu hiya. Hiya utawi 6 ibu zakaun. Oke, sekarang kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyaru syariki. Anapun utawi milih konco. Teman pun harus memilih. Apalagi sekarang ya, memilih teman itu sangat penting ya. Banyak orang sengsara gara-gara teman. Banyak orang tertuduh gara-gara teman. Gak tahu apa-apa, tahu masuk penjara gara-gara teman. Itu apa? Kamu misalkan runtang-runtul biasanya sama siapa ya? Kemudian salah satu kena kasus, kamu sudah diperiksa, itu gak mungkin tidak. Ini apa? Makanya apa? Pilih-pilih teman itu penting. Biar gak apa salah alamat. Wa amahtiyaru syariki anapun tayu milih konco iku fayam bagi maka sayekjo. Apa iyahtaro yaitu milih sapa talibul ilmi, milih al-mujidda yang wong kang nemen-nemeni. Ini orang yang serius dalam belajar, orang yang punya semangat tinggi untuk maju, orang yang punya apa ya disiplin yang tinggi ya untuk meraih berbagai macam kesuksesan. Ini apa cari yang gitu itu ya. Jadi orang yang sangat tegar, progresif, apa itu perlu diikuti ya, perlu didampingi. Aja sing malesan, turunan, turune coe tangge apa sedina-dina sini turu tok. Nek ngono ya HP-nan tok, enggak pernah belajar ini enggak pas. Cari yang serius ya, dalam belajar, serius dalam ilmu. Selalu ingin maju ya, dan selalu mencari pengalaman-pengalaman ya baru. Itu penting ya. Satu itu ya, yang namanya mencari ilmu harus serius. Kenapa? Teman itu susah berbeda. Kamu kalau punya teman akrab, sulit orang itu untuk berbeda dengan temannya. Diajak rono, mau menolak juga susah. Diajak, ngapain kita kuliah yuk? Tidur aja ya tidur. Wangel itu ya, kita menolak itu susah sekali.
Kalau teman apa, teman yang sangat akrab. Wal waro'a lan kang wirai, harus cari teman yang gak banyak melakukan pelanggaran-pelanggarannya, tapi apa, selalu menjaga diri dari berbagai macam pelanggaran, ya, baik pelanggaran agama, pelanggaran sosial, dan pelanggaran agama negara. Cari teman yang gak banyak tahu, tapi apa, gak banyak pelanggaran, yaitu apa, wirai. Wirai itu kalau dulu sudah ya, menjaga dari hal-hal yang syubhat. Kalau wirai, kalau di taklim gitu, jangankan yang haram, yang syubhat aja nggak mau. Dan ini kalau cari teman, pilih yang itu. Nek uangnya ya pilih yang paling dekat dengan itu. Misalnya di sini 20 kafe, pilih yang paling dekat ya, yang paling wirai. Wasohibat tobai lan wong kang duweni watak al mustaqimi kang lurus. Dan juga apa, cari ya, teman itu yang punya karakter yang lurus, ya, karakter yang lurus, yang jujur, yang amanah dan sebagainya. Jadi apa, karakter yang semacam itu. Wal mutafahima lan ing wong kang berusaha paham. Ini rajin memahami. Artinya apa, belajar ya, rajin belajar. Kalau orang paham belum selesai ya. Jadi kalau ada teman kayak begitu itu perlu diikuti ya. Jadi belajar apa saja, kalau belum paham secara tuntas dia belum berhenti ya. Masih tanya sana, tanya sini ya, semacam itu yang dicari. Jadi ta'allama itu takalluf ya. Makna takalluf, takalluf itu berupaya. Makanya alima makna aslinya apa? Tahu. Nah, dipindah ke ta'allama, takalluf, berupaya. Berarti berupaya tahu. Berupaya tahu akhirnya apa? Dimaknai dengan bahasa yang lain, belajar. Belajar itu aslinya apa? Berupaya tahu. Fahima ya fahamu, paham. Kalau tafahama ya tafahamu, berupaya paham. Berarti apa? Rajin sinau, ya, rajin belajar, rajin memahami semua apa yang sedang dipelajari sampai benar-benar paham. Jangan sampai ada yang tidak paham ya. Karena apa? Kalau ada, nah, sekali lagi saya katakan, nanti pas ngajar pas itu pasti bingung lagi. Wa yafirro lan yen to lumayu sapa talibul ilmi, menghindari lumayu. Minal kaslani saking wong kang males. Jadi harus menghindari teman-teman yang pemalas-pemalas, itu harus dihindari. Hanya duduk ya, palingnya kita gitu tok ya. Nggak pernah belajar ya, itu perlu dihindari. Wal mu'attali lan wong kang nganggur. Nganggur padha asine dengan kaslan itu ya. Jadi apa, enggak melakukan apa-apa, nganggur itu. Kalau apa, harus cari yang energik ya. Kalau perlu banyak melakukan sesuatu, ini dilakukan, itu dilakukan, sehingga menjadi manusia yang multi talenta, itu bagus ya. Banyak yang dikuasai. Jangan cari yang senengannya nganggur dong. Ya apa ya, belajar juga nggak pernah baca buku, sampai rumah paling bukunya buat dan sebagainya. Ya tahunya hanya ya kayak gitu tadi ya, duduk dong. Wal miktaro lan wong kang akeh ngomongi. Akeh ngomongi bahasa Jawanya apa ya? Gedebus ya. Gedebus. Jadi jangan cari teman yang gedebus. Ngomongnya ra enek faktane kabeh wis. Ya ngobrol sana, ngobrol sini ya. Apa jenenge bahasa Jawanya apa ya? Gedebus ya atau apa itu ya? Apa bahasa Jawanya? Hah? Ya, pokoknya banyak ngomong, sedikit bekerja. Itu banyak ngomong, sedikit kerja. Cari yang seimbang ya. Jangan hanya orang yang banyak ngomong tok kerja. Ngomong kayak iya tapi apa kerjanya enggak. Orang yang ngomong kayak iya tapi faktanya justru bahkan berbeda dengan ngomongnya. Itu berarti besar juga.
Jadi kalau ngomong banyak teori tapi apa nggak pernah dilaksanakan. Kalau ngomong banyak sekali nilai ini, nilai itu, ya ini itu sebagainya, tahu-tahu apa dirinya malah berbeda dengan apa yang diomongkan. Wal mufsida lan ing ya, lan wong kang gawe kerusakan. Dan hindari orang yang suka berbuat kerusakan. Hindari orang yang suka berbuat keonaran, ya. Hindari orang yang suka buat gara-gara, sana sini gara-gara. Di sana geng motor temanmu lagi, di sana ada tawuran temanmu lagi, di sana ada misalkan nyuri ayam temanmu lagi. Nah, orang-orang kayak gitu itu harus dihindari, mufsid gitu. Orang yang banyak bikin kerusakan. Karena apa? Nabi pun menggambarkan orang mukmin itu seperti lebah. Jadi kayak tawon. Akalat thayyiban. Tawon itu apa? Memakan yang baik-baik. Apa makanan lebah itu? Sari bunga. Itu sari bunga. Nasi aja gak mau. Nasi aja gak mau. Maunya ya sari bunga, sesuatu yang paling indah di dunia. Wa akhrajat thayyiban, karena yang dimakan bagus, maka apa? Mengeluarkan sesuatu yang bagus juga, yaitu apa? Madu. Itu kaitannya dengan kerusakan. Kalau yang kita makan apa? Sari bunga atau bukan? Kalau kita semuanya masuk, telo masuk, tahu masuk, tempe masuk, ya kan? Nangka masuk, mangga masuk, semua masuk kalau kita. Makanya apa? Yang kita keluarkan sama enggak dengan yang dikeluarkan? Kalau kita yang kita keluarkan, ngerti ya kita aja gak mau ya. Itu apa? Bisa. Apa maksudnya yang dimakan bagus, yang dikeluarkan bagus? Jadi makanannya yang halal-halal. Karena makanan yang halal-halal maka mengeluarkan energi yang baik-baik. Jika apa? Mengeluarkan perilaku-perilaku yang bagus. Itu lebah. Bagus sekali Nabi menganalogikan sosok mukmin yang benar. Cuman di sini ya harus lebah yang bermadu. Karena lebah itu ada dua, ada yang bermadu, ada yang tidak. Kalau yang tidak malah bahaya, sana ngetup sini ngetup ya repot itu ya. Kalau yang tidak bermadu, lebah yang bermadu, ya harus lebah yang bermadu. Terusnya hadis lagi yang bagus lagi apa? Hadis tersebut wa idza qa'adat ala husnin tahrir. Lebah itu kalau hinggap di ranting yang serapuh apapun, lam taqta'hu, dia tidak akan pernah memutuskan ranting itu. Jadi apa ya? Lebah itu kalau hinggap di ranting kecil dan rapuh sekali ya, itu nggak akan memutuskan ranting. Kenapa? Cara hinggapnya beda dengan manusia, dengan yang lain. Kalau yang lain dari atas belek, tapi kalau apa? Kalau lebah kan beda, sedikit-sedikit. Apa menceloknya itu, hinggapnya sedikit-sedikit, nggak pernah memutuskan. Artinya apa? Orang mukmin itu nggak pernah bikin keonaran ya, maksudnya ya nggak pernah bikin keonaran. Mestinya apa? Seorang mukmin itu kehadirannya diharapkan kepergiannya menjadi kehilangan. Ya begitu ya. Begitu kamu datang di dalam satu komunitas, wah alhamdulillah ya si Anu ini sudah datang. Nah, kayak gitu tuh ya. Orang yang sangat baik sudah datang. Jangan sebaliknya. Begitu datang, teko meneh itu apa ya? Itu persoalan itu ya. Wah ini gawat, ini teko meneh itu. Ya, berarti sering bikin keonaran. Jadi penting ya, jangan sampai banyak bikin keonaran. Walaupun sana sini banyak keonaran, kita harus menjadi orang yang berbeda dengan sana sini. Itu yang disebut uzlah hakiki. Uzlah hakiki itu apa? Sendiri di dalam keramaian. Walaupun banyak sana sini, banyak pelanggaran sana, bikin kericuan, bikin kita apa? Ternyata apa? Bareng mereka, tapi berbeda. Coba sendiri di dalam keramaian. Wal fatana lan
ing wong kang akeh fitnah. Hindari ya orang yang banyak memfitnah orang. Qila dan dawakan anil mar'i la tas'al wa abdir qaninahu wa innal qanina bil muqaran yaqtadi wa in kana dha syarrin fajannib sur'atan wa in kana dha khairin faqarin tahtadi. Kalau dengan lagu yang lain yang biasa saya lakukan, anil mar'i la tas'al wa abshir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi wa in kana dha syarrin fajannib sur'atan wa in kana dha khairan faqarin tahtadi. Lagunya saya mencari itu ya. Kalau itu lagu itu model apa ya, Timur Tengah. Gila, kenapa kita harus menjauhi teman-teman yang semacam itu ya, teman-teman yang pemalas, teman-teman banyak pengangguran, hanya gerudak-geruduk, kita duduk ya, gak melakukan apa-apa. Kenapa? Teman itu menjadi indikator ya kepada teman yang lain. Biasanya sama. Anil mar'i saking wong suci. La tas'al aja takon sapa sira. Janganlah kamu tanya tentang seseorang. Cuman ini apa ya, jar majrurnya didahulukan, artinya la tas'al anil mar'i. Kalau tentang kepribadian seseorang, enggak usah kamu tanya dia. Wa absir lan delok ningalono sapa sira. Qarinahu ing kancane almarhum. Kalau kamu ingin tahu kepribadian, ingin tahu gaya seseorang, ingin tahu perilaku seseorang, lihat saja temannya siapa saja. Jadi lihat temannya. Makanya apa? Teman dekat kalau dalam dunia investigasi itu masih katut. Karena rata-rata sama itu teman itu. Kenapa kita nggak perlu bertanya, tapi cukup melihat temannya. Fa innal qarina krana sak temene kanca bil muqarani kelawan wong kang den kancani iku yak tadi manut sapa qarin. Karena apa? Dua orang teman itu paling pasti saling mengikuti. Dan itu sangat cepat sekali. Apa? Ya tinggal biasanya dua teman siapa yang menang ya. Dua teman yang beda karakter, siapa yang menang? Bisa kolaborasi, bisa saja satu dominatif, yang satunya inferatif, atau bisa kolaboratif ya, sama-sama teman. Tapi apa? Yang pasti apa ya, karakter seorang teman itu biasanya diikuti teman yang lain. Kenapa kok begitu? Teman itu berat ya untuk berbeda. Jadi konco itu berat untuk berbeda. Makanya apa? Kita sering pangkling dengan adik kita kecil, hanya salah pergaulan sehari saja, ya tahu-tahu ya, pulang sudah kasar, ya pulang sudah pakai bahasa-bahasa yang ya apa ya, mengerikan, ya kan? Anak-anak kecil ya, masih SD dan sebagainya. Kenapa? Hanya salah teman. Makanya apa? Teman itu sangat penting. Makanya apa, di sini disarankan kalau ingin tahu karakter seorang, lihat saja siapa saja temannya. Ya kalau nggak podo ya mirip ya teman itu. Kalau nggak sama agak mirip untuk karakter. Fa in kana mung lamun ta'ana sapa muqarrar ana iku dza syarrin duweni Allah. Fajannibahu mongko ngedono sapa sira ing muqaron suratan kelawan cepet. Oleh karena itu kalau kita tahu teman punya karakter yang buruk, segera hindari. Menghindari berarti tidak benci, yang penting ya tidak terlalu banyak ya, bersamaan, sama terus.
Wa in kana lan namun ta ana sapa muqaron. Ana iku dza khairin duweni kebagusan. Faqarinhu mongko ngancanono sapa sira ing muqaron. Tapi kalau teman kamu punya karakter yang bagus, ya maka apa? Ya konsisten temanilah, jadikanlah dia sebagai teman. Ya. Nah kalau kamu bisa berperilaku itu, perilaku apa? Ya kalau melihat temannya punya karakter bagus, jauhi. Terutama karakternya. Kalau bisa masak orangnya. Dan kalau punya kebaikan, maka segera ya temani. Kalau kamu begitu, tahtadi mongko ya nompo hidayah sapa sira. Maka kamu akan dapat petunjuk ya menuju kebenaran ya, dan menuju kebaikan untuk kedepannya. Berteman saja. Makanya apa? Penting ya berteman. Orang rajin temannya gak rajin temannya rajin bisa jadi rajin. Tapi sebaliknya juga orang rajin temannya salah gak rajin jadi gak rajin. Antara yang baik dan buruk banyak mana? Banyak mana kira-kira? Nah, banyak mana? Sama ya, sama karena isinya hanya baik dan buruk. Tapi banyak yang banyak mendominasi biasanya yang buruk. Kenapa? Kalau buruk itu banyak temannya. Ada nafsu, ada setan dan sebagainya, itu teman. Kalau baik temannya dikit ya. Itu apa? Allah dan malaikat. Makanya kalau keburukan itu di Al-Quran itu pasti pakai jamak. Kalau kebaikan pasti pakai mufrad. Jadi antara nur ya, cahaya dan kegelapan kalau di Al-Quran di dzulumat mesti pakai jamak. Minaz dzulumati ilan nur. Gak ada minaz dzulumati ilal anwar. Karena apa? Ya cahayanya satu aja ya. Sehingga apa? Walaupun sama, tapi yang banyak akhirnya apa? Ya, yang kebanyakannya, yang jelek itu gampang menular. Karena temannya banyak. Ya. Jadi kekuatannya ya kalau di Al-Quran aja jamak dengan mufrad, ya. Sendiri dengan banyak. Itu berarti apa? Punya dominasi. Ya yang penting hati-hati ya. Wa ungsitu lan den wacaaken sapa ingsun. Saya pernah dibacakan syair. La tashabil kaslana fi khalati kam sholihin bi fasadi akhar yafsudu adwal balidi lal janidi sari'atun kal jamriyu da'u birramadi bayuhmadu la tadkhab aja ngancani sapa sira al kaslana ing wong kang males fi khalatihi dalam bila-bila bertingkai kaslan. Jadi janganlah kau ikuti orang-orang yang malas. Kenapa? Kam sholihin pirang-pirang wong utawi wong soleh. Bifasadi akhara sebab rusake wong liya. Ya sudu dadi rusak sapa soleh. Karena apa? Banyak sekali orang soleh menjadi rusak. Karena apa? Rusaknya teman. Karena rusaknya orang lain, yaitu apa? Teman dekatnya. Karena rusak. Kita banyak melihat anak yang biasanya ke masjid, rajin dan sebagainya. Tahu-tahu sudah pemabuk di satu tempat. Itu apa? Karena teman juga. Ya. Karena apa? Rusak karena rusaknya orang lain. Yaitu apa? Pergaulan. Nah, menjadi sering disebut dengan salah bergaul ya. Karena salah bergaul. Adwal balidi utawi nulari wong bodho. Ilal jalidi maring wong pinter iku syariatun cepet. Jadi menularnya orang bodoh kepada orang yang pandai itu cepat sekali. Ya itu berangkat dari kemalasan dan sebagainya. Banyak dolan-dolan dok, gitu ya bisanya ya. Nah kenapa? Mengikuti. Saking cepatnya kal jamri kaya dene mawa bara api.
Jamr itu bara api. Yudau kang den selahaken apa jamr. Firromadi dalam apa wedi. Di dalam debu tanah. Jadi seperti cepatnya bara api dimasukkan ke dalam tanah atau pasir. Payuh madu mengkoduli mati, padam apa jamr. Jadi mau nak dilebokne wedi sret langsung mati. Itulah cepatnya penularan ya. Apa kebodohan orang bodoh kepada orang yang pandai. Nah akhirnya apa? Yang penting kalau bergaul itu harus cari yang baik ya, jauhi yang buruk. Walaupun hanya perilakunya. Dan yang penting lagi kalau bergaul menurut saya dengan siapa saja kita bisa, yang penting apa? Ada misinya. Yang ada misi yang baik. Kalau ada misi itu tidak akan katut. Paling pol nggak bisa geret kemana. Jadi kalau misinya sudah bagus, insya Allah akan selamat. Kenapa? Tidak ada niatnya. Saya ingin membawa itu agar menjadi baik. Itu punya misi. Kita bergaul dengan orang tapi punya misi. Maka apa orangnya nggak baik pun insya Allah kita nggak akan katut. Nah yang repot kalau hanya menyesuaikan diri, hanya adaptasi. Ya harus ikut saya rame-rame hanya untuk adaptasi. Itu paling gampang kenal. Karena apa? Nggak punya misi, nggak punya tujuannya yang benar. Nggak penting. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kullu mauludin to saben-saben wong kang bocah kang den lairaken iku yuladu den lairaken apa maulud ala fitratil islami ing atas fitrah kang yaitu Islam. Rasulullah mengatakan semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah itu Islam, beragama. Dimanapun lahir. Jadi atau bertuhan. Maka semua anak itu nalurinya bertuhan. Maka apa? Menurut sejarah manusia mulai dari nol, mulai dari zaman primitif pun, maka apa? Mereka selalu mencari kekuatan di balik alam semesta. Gak ada yang gak cari. Jadi mereka sebenarnya sudah percaya ada kekuatan di balik alam semesta. Nah akhirnya mereka cari, ketemunya macam-macam. Ada yang ketemunya mungkin yang pernah dihantam angin habis. Oh berarti ini kekuatan yang maha dahsyat. Akhirnya jadi Tuhannya. Ada lagi yang sungai, ya kan? Ada Nabi Ibrahim itu juga ya dari matahari lalu rembulan. Nah matahari kok hilang juga ya? Berarti bukan Tuhan. Akhirnya ke bulan kok indah sekali. Barangkali ini Tuhannya. Maka apa? Akhirnya hilang juga rembulan. Akhirnya apa? Menemukan Allah. Tapi artinya apa? Punya keyakinan adanya ya kekuatan di balik alam semesta ini. Itu apa? Artinya itu ilah ya. Ilah anna. Ilah an. Angin tak dunia kelakuan. Kalau pakai anna maka mestinya bukan abawahu ya, mestinya abawaihi. Kalau anna. Kenapa? Amil nasib atau amil nasib ya taksibul isma wa terfa'ul khabar. Ini apa? Anna abawai. Nah abawahu berarti apa? Di situ aslinya annahu, namanya dhamir sa'an. Namanya kelakuan. Ila annahu angin pestine sak temene kelakuan. Iku abawahu te wong tua loro ne maulud. Iku yuhawidanihi gawe Yahudi sapa abawahu maulud wa yunasironihi dan gawe Nasrani sapa abawahu maulud wa yumatsisanihi dan gawe Majusi sapa abawahu maulud. Al hadis nerusno sira hadis. Jadi semua orang persis punya potensi tentang keagamaan. Tapi artinya apa? Potensinya ya dua ya. Potensi ada baik ada buruk. Tapi apa? Yang diangkat adalah yang baiknya. Itu sebagai perhatian bahwasanya potensi fitrah itu harus dikembangkan.
Kalau dalam surat apa itu ya, Rosiyah atau apa, maka ada dua ya. Apa? Wa nafsi wa ma sawaha, demi diri dan penyempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan, memberi potensi apa? Fujur, bisa buruk, wa taqwaha, bisa bertakwa. Manusia punya buruk dan takwa. Nah kalau di sini ya, yang diangkat fitrahnya itu sebagai perhatian. Hal yang terpenting adalah yang baik. Nah tugas kita apa? Mengembangkan yang takwa, mengeliminasi yang buruk. Ini terusnya ayat itu qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang bisa membersihkan jiwa nafsunya, yaitu apa? Ya diisi dengan ketakwaan. Dapat khaba man dassaha, dan akan rugi menyesal orang yang mengotorinya. Berarti mengembangkan apa itu keburukan. Qala dawu yuqalu ya, yuqalu dan ucapaken. Bil hikmati, dalam hikmah tamu liara. Bil farisiyati, kelawan bangsa Persia. Kalau Farisia itu Persia. Persia itu mana? Hah? Ya Persia itu mana? Nah, bukan. Persia itu Iran. Ya. Nek Prancis pakai Afroji, itu bahasa Arabnya. Kan ini mirip, seolah-olah Farisia itu Paris gitu ya. Enggak, memang Paris itu Prancis juga, Paris. Mana dalam bahasa Arab ya, kan sudah Farisia itu bukan Paris tapi Persia itu Iran. Wah ini aneh bahasa Iran. Ya robat bat tarbuat azma robat bi haqidah bi batilah hisamat. Ya robat harus tarjiwa jadini. Ya rodiku kirona ya binaini. Ya robat utawi konco kang Allah. Utawi kanca kang ana iku bantar buat luwe ala azmarobat tinimbang saking pulau kang darah. Jadi teman yang buruk itu lebih ngeri daripada ular yang mematikan. Jadi teman yang buruk itu lebih bahaya daripada ular yang mematikan. Dan ular yang berbisa yang mematikan bisa membuat orang celaka ya kalau teman yang buruk. Itu bahasa Persinya ya robat. Ya robat tanbuat asma robat. Bihaqidah ibadillah hisamat, demi haizat zat Allah asmati kang jadi kecil. Demi Allah yang maha suci, yang menjadi tempat keberkatan. Ya robat ya robat arotar siwa jahim. Ya robat utai konco kang Allah iku arotar gawa sapa kanca ya gawa ing sira siwa jahim maring neraka jahim. Teman yang buruk itu akan menghantarkan kita ke neraka ya, ke neraka jahim. Kalau teman yang buruk tapi ya senengane diajak dua pletoy kita ya. Akhirnya apa, kita justru diantarkan teman yang buruk ya, teman buruk kita ke neraka. Ya roniku ngalapo sapa sira kirana ing kanca kang saleh.
ngawur ya. Ini bahasa Persia ya, ini ngawuran. Kata-katanya yang mana ya gitu. Ya. Ya, ini. Ya roniku utai ngalapo sapa sira ing kanca kang bagus. Kira naya binaimi mongko merkoleh sapa sira tim swarga panggonane kenikmatan. Jadi apa? Carilah teman-teman yang soleh, maka engkau akan mendapat jalan ke surga. Kanca itu penting memang ya. Kenapa? Betul. Kalau kita sedikit. Wakil ala dan dawakan. In kun tata beri. In kun tala muntawana sapa sira ana iku tabagi. Berkoleh sapa sira al ilma ing ilmu min ahli saking ahline ilmu. Au syahidan utawa saksi yuhbiru kang bisa ngabaraken sapa syahid an ghaibin saking perkara kang ora pertelo. Jadi bila kamu akan mendapatkan ilmu dari ahlinya atau mendapatkan saksi ya, atau cari saksi yang bisa memberitahu ya info kepada yang enggak kelihatan atau yang belum jelas, Pak Kabir. Mongko ngalapo ibarat sapa sira al ardo ing bumi. Ngalapo ibarat bi asma'iha lan pira-pira jenenge ardo. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu dari siapa atau saksi siapa, maka apa? Ya ambillah pelajaran, analogikan dengan bumi. Bumi itu apa? Punya nama. Setiap nama punya indikator, itu ya. Bumi yang banyak, misalkan sayur-mayurnya, namanya apa? Kebun. Hutan. Kalau bumi yang isinya hanya tanaman-tanaman liar yang penuh duri, namanya apa? Boleh alas atau kerusuhan. Kita udah kerusak yang kerusuhan. Sama dunia teman juga sama dengan bumi. Temannya siapa? Oh berarti temannya begini. Oh berarti ya kayak begini gitu loh ya. Jadi apa? Ambillah pelajaran bumi. Bumi itu akan mengikuti namanya. Nama itu adalah temannya. Jadi kalau namanya sawah, ya otomatis ya bumi itu akan ada tanamannya padi dan sebagainya. Jadi punya teman. Kalau berteman dengan sayur mayur, dia kebun. Berteman dengan apa ya? Dengan hanya pasir saja, maka dia padang pasir. Jadi ada tanah. Kalau berteman dengan perkelahian, maka namanya tanah sengketa. Punya nama dan itu indikator. Kalau kita ingin tahu orang, samakan dengan kita melihat bumi. Sudah ada indikator masing-masing. Tinggal tanya temannya siapa, maka dia akan karakternya mirip kayak gitu loh. Kalau kita ingin tahu karakter bumi ini, karakternya apa? Tanya, namanya apa buminya? Kebun, oh karakternya sudah jelas. Jadi apa? Banyak sayur, banyak buah-buahan. Namanya apa? Kerusukan. Berarti banyak apa ya tanaman liar yang tidak jelas. Nah orang ini karakternya seperti apa? Siapa temennya? Itu maksudnya ya. Temennya siapa? Oh ini, berarti ya hampir mirip. Namanya di sini wak kabir. Lan ngalapo ibarat seperti itu. As-sahiba ing kanca. Ngalapo ibarat bisahibi kelawan kanca. Maka apa? Ketahuilah ya satu teman itu caranya apa? Melihat teman yang baik. Biasanya apa? Ya, makanya apa? Manusia biasanya terdiri dari geng-geng.
Geng itu apa? Teman yang seprofesi, teman yang mirip. Ada geng motor, ada geng narkoba, ada geng perkelahian, ada geng dan sebagainya. Ini apa? Biasanya satu geng itu mirip. Itu apa? Penting yang memilih teman, hati-hati dari awal. Nah kalau ulama dulu kalau mau belajar saja memilih teman itu diperhatikan. Kalau sekarang kan nggak bisa tuh ya, pilih teman juga. Jarang orang memperhatikan memilih teman. Kalau dulu itu wah biasa itu sangat penting. Nah, sekarang dianggap apa ya teman? Jadi itu bisa duduk dan bagus. Kalau orang dulu penting. Kenapa kok penting? Karakter orang sangat cepat ya, untuk menular kepada orang lain. Salah dikit karakter baik kita bisa musnah tergantikan dengan karakter yang buruk. Jadi kalau saya oke ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.